hal itu. Lah gimana ya, kan aku nggak ngerti konsepnya gitu, kok bisa terjadi cinta satu malam sama lawan main, terkhusus orang-orang pemain di dunia persinetronan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ngomel, ngobrol bareng Kamel. Hati-hati di omel. Nah, pastinya di channel Bursa Kreatif. Sebelum panjang lebar video ini, konten ini dilanjutkan, jangan lupa subscribe channel Bursa Kreatif karena kita masih baru, jadi masih membangun supportnya, tolong ya. Nah, di sini mau bahas apa lagi sih Kamel? Mau bahas perselengkian. Nah, konten pertama kan tentang perselengkian mantan band. Itulah yang sudah terkonfirmasi kasusnya, bahkan sampai sekarang berunut panjang ya. Bahkan kalau dilihat makin ke sini makin ke sana gitu. Jadi kasus perselingkuhannya terakhir nih ada artikel di Mak Lambe bilang Virgon tiba-tiba cabut permohonan talak cerai Inara Rusli. Ini kabar baik apa kabar buruk ya buat Kak Inara? Semoga kabar baik ya, karena di permohonan talak cerai Inara Rusli dicabut gitu. Oh, berarti Kak Inara ya yang mengajukan perceraian ya? Permohonan talak cerai Inara Rusli dicabut. Atau kan terakhir nih Virgonnya nih. Entahlah ya kebenarannya seperti apa, semoga ini kasusnya ada jalan tengahnya dan tidak ada lagi buka-buka aib, karena ini rumah tangga siapa tahu utuh kembali. Mungkin ini batu loncatan ujian untuk rumah tangga mereka semakin harmonis. Nah, kali ini mau bahas apa sih? Ya pastinya bahas yang lagi panas-panas biar makin panas. Biar kita omelin ya, kalau ini ada hal-hal yang menggugah selera kita dalam berkehidupan, terutama kehidupan rumah tangga, yang dimana akhir-akhir ini rumah tangga para ertong, para artis ini pada kenapa sih dunia rumah tangganya mulai dari yang terlihat baik-baik saja, bahkan jadi role model para rumah tangga di luar sana, sampai cinta lokasi terlarang. Nah, di sini aku nggak bahas sendirian dong, aku nggak mau ngomel sendirian. Aku ajak suami aku, nih dia, Bapak Hendrix BDW. Selamat datang lagi Pak, karena saya nggak mampu bayar narasumber nih Pak ya. Jadi sumbernya dia lagi. Paling enak ngomelin suami, tapi jangan sampai suami jadi gerah ya dengan omelan kita. Gimana Pak, sehat? alhamdulillah. Ini pembahasannya rumah tangga lagi. Yang laki nih Pak, selingkuh Pak, gimana Iya, Pak? aduh, laki-laki. Iman masih kuat Pak? Laki-laki. Iya, Iman masih kuat Pak? Insya Allah. Masih, ya, Alhamdulillah. masih baru ya Pak ya, masih seger ya. Gimana Pak, istri sehat Pak? Alhamdulillah. Istrinya saya. Bapak, gimana anaknya, sehat juga? Udah cek USG? Alhamdulillah. Kabarnya Kamelia Putri lagi ngerongrong ya Pak, karena kasus-kasus artis-artis ini. Iya nih. Iya. Kalau laki-laki. Laki-laki selingkuh, gue yang kena. Laki-laki selingkuh lagi, gue yang kena. Bukan gitu Pak, istrinya itu bukan cuaks. Warning, jangan sampai kamu kayak gitu ya. Ya, Iya, tahu. Cuman oh ternyata Bapak ada rasa-rasa mau arah ke sana tuh gimana Pak? Enggak, bukan. Maksudnya yang kita lagi baik-baik aja. Pemikiran lagi enak-enak, gitu. senang, bahagia, tahu-tahu ditiban begitu ya, kesel ya. Musibah orang, Iya. musibah Bapak juga ya. Gitu. Jadi Tapi istri sehat ya Pak? insya Allah. Insya Allah. Bapak gimana nih Pak di luaran sana? Enggak, setahu aku kan ini ada gosip ya, gosip. Gosip itu entah fakta atau emang benar-benar gosip, Berita hanya yang cuma tertunda. berita-berita Fakta yang tertunda. Wah, Bapak ngikutin lamtur banget. Kalau saya bilang gosip ini bisa jadi hanya orang yang nggak suka bikin berita kayak gitu, atau memang betul yang dikatakan Bapak, fakta yang tertunda gitu. Berawal dari kasus perselingkuhannya mantan band, vokalis band tadi yang aku sebut, dan sekarang ini yang biasanya aku sebagai istri ya, itu menjadikan dia sebagai role model suami perfect.
itu ya. Yaitu inisial aja ya, CS bersama TK istrinya yang terkenal dulu pacarannya lama. Pernikahannya pun lama, Iya. Pak. Dia kasih tahu tuh. Nah, Gimana? kamu kayak Oh, gini istri ya. Bapak ngasih tahu ke Bapak. Iya. Gimana? Ya, kamu kayak gini. Heeh. Jadi suami seperti ini. Oh, Masya Allah ya, Iya. bagus dong role Iya. modelnya. Terus Dan hasilnya ada gosip miring juga Iya. ya, gitu. dia Kecewa. berbuat awak yang kena nih. Oh gitu. Oh Iya. bisa Pak, gimana? Oh gitu. Iya, nah yang kamu gini-gini, Heeh. nah begini-begini gitu loh. Kata mungkin istri Bapak bilang gini kali ya, tuh kan laki-laki yang kelihatan romantis pun begini terus. Iya. Laki-laki seperti apa lagi yang bisa kita percaya sebagai istri gitu kan pasti ya. Setuju nggak para ibu-ibu, para mama di luar sana? Ya kan? Trust itu bagi yang mau nikah pasti. Jadi laki-laki seperti apa lagi? Trust itu banget ya. Aku ingat banget nih waktu mau nikah sama Bapak, Ya. mau sama suami saya Pak yang kepalanya seksi itu kan. Iya. Jadi, udah mau nikah Amin berapa nih? Cuak, berisik ya Baten. Jadi apa nih mau ngomong apa? Oh, mau menikah. Jadi ini trust isu banget di tengah-tengah pernikahan. Mau nikah nih menjelang mau nikah, udah persiapan apa segala macam. Ada isu perselingkuhannya si Yonglex dulu. Nah itu jadi kayak gimana ya? Bener sih aku ngerasain banget trust isunya cewek-cewek yang mau nikah saat ini. Karena apa? Di sini ada rumah tangga yang jelas-jelas sampai hijrah bareng begitu. Terus ini ada Pernah diterpa. isu-isu gosip. adem ayem, menjalani rumah tangga penuh dengan hikmat, hijrah bareng gitu kan, Masya Allah banget. Terus ada ini CS bersama istri TK yang terkenal romantis, sweet, kayak untuk ukuran pernikahan lama seperti itu tetap sweet itu kan nggak mudah ya, Ya. Pak gitu. Jadi role model, tahu-tahu ada isu miring juga. Terus ini yang lebih mungkin nggak tahu dikatakan Tapi parah. mereka udah klarifikasi belum? Makanya aku bilang ini gosip atau apa, nggak ada yang oke, konfirmasi oke, ya. oke. Pelapornya belum ketahuan siapa. Dan yang kedua, entah kedua atau ketiga yang ini ya, soalnya berbarengan isu ini, yaitu cinta lokasi terlarang ya, yang dari seorang pemain sinetron lagi satu judul, tiba-tiba ya itu selingkuh sama lawan mainnya, yang dimana lawan mainnya perempuan ini jadi pelakor perannya. Cinta lokasi dong ya. Tapi terlarang Pak, Iya. karena selingkuh. Itu menurut Nah. Bapak gimana kok bisa sih laki-laki itu bisa Itu sih? dia tuh ya. Nggak tahu ya. Kok Bapak nggak tahu? Maksudnya di sini jatuhnya yang salah cowoknya apa ceweknya ya? Nah iya itu, coba. Yang satu sisi nih ceweknya nih tahu nih si cowok nih udah ada istri dan anak gitu loh. Kok cowok yang cewek maksudnya? Yang cewek udah tahu si cowoknya udah punya istri punya Inisial anak. ya, Iya. FC ya, FC. Iya. Bukan KFC ya, FC ini. Dia bisa mau satu. Yang ceweknya tuh satu production house dulu sama saya, satu judul sama saya juga. Ya, terus Bapak lanjut. Nah, si cowoknya kalau cowok Sikat-sikat aja gitu maksud Bapak. sikat aja sih. Oh, berarti Bapak ada jiwa kayak gitu ya, Pak? Oh, Oh, bukan. gimana? Dulu bapak seperti itu, nak. Dulu, oh berarti Bapak dulu punya istri begitu juga? Oh, bukan. Kan ini kan lagi ngomongin cinta terlarang. Kalau sama-sama kan. single, bukan terlarang dong, Pak. Bapak. Oh iya benar. Oh, nggak mau lanjutin. Bukan. Faktanya terungkap, cuak. Ya. Ayo dong, Pak. Maksudnya kalau Dulu Bapak seandainya begitu. single ya bebas sih. Ya, dulu- Tapi Heeh. ini kan dia nggak single Nah, ya. iya. Ya, Iya, dulu itu Bapak problemnya, begitu. ya kan? Nah, Bapak tadi bilang dulu gitu. Itu saya bicara waktu saya single. Ya, saya nggak ngatain single mah bebas. Iya, kan? itu dia. Single mah bebas. Maksudnya saya bicara ini di konteks Heeh, cinta lokasi nih heeh. di dunia entertain. Itu hal biasa lah, Ya Pak. biasa Banyak. sih. Yang bisa lanjut, yang bisa one night Bahkan stand tuh- gitu. Gimana, Pak? One night stand. Oh, apa itu ya, Pak? Saya nggak ngerti ya bahasa Inggris lagi kan, gitu. Berarti one satu night stand, berarti cinta satu malam. Ya, kan ada Lagunya Lagunya. Saipul Jamil kali Gimana sih lagunya. nyanyinya? Udah nggak ngerti track mah. Oh gitu. Oh Bapak pernah melakukan hal itu. Loh, gimana ya kan aku nggak ngerti konsepnya gitu. Kok bisa terjadi cinta satu malam sama lawan main terkhusus orang-orang Oke. pemain di dunia persinetronan. Jadi begini ya. Gimana tuh, Pak? Jadi saya bicara untuk
Pandangan Kalau laki-laki. seandainya nih laki-lakinya bekerja di dunia entertain, si perempuannya enggak nih istrinya gitu loh. Jadi Tapi Bapak tahu nggak istrinya CF ini, FC ini juga orang entertainment. Bahkan secara fisiknya, mohon maaf ya, ini tuh awet muda, terus ngerawat 3 anak, mandiri. Ya, aku bukan mengagung-agungkan dari pihak wanita, memang memang mukanya baby face, nggak ada, ibarat kata kalau secara fisikly di luar nggak tahu apa yang ada di dalam rumah tangganya ya. oke Itu lah, perfect iya. lah untuk ukuran si laki-laki ini gitu loh. Apa? Itu dia. Nah, sekarang aku balik nanya nih kalau di kamu nih gitu loh. Gimana di lokasi gitu loh. Oh, seandainya ada nih si laki-laki yang udah beristri Godain. godain ngamuk gitu loh. This is fakta guys. Aku kan ya mungkin sebagian tahu ya, aku bermain di dunia peran ya, FTV. Di mana FTV apalagi ganti-ganti pemain ya, yang mulai yang ganteng, mulai yang gatal, mulai yang pendiam, diam-diam menghanyutkan, berbagai macam sayang ya. Itu semua tergantung perempuannya. Serius, itu tergantung Iya. perempuannya. Kak, jujur Iya, aku benar. aku waktu LDR loh sama dia Iya, kan. dia Kok dia, kamu siapa Pak ya, sama ngomong ya? sih sama aku gitu loh, kasih tahu. Iya. Tahu nggak ini masa begini. Oh iya, iya baik. Ya masa itu aku Tapi nilai tapi tergantung perempuannya sih. Aku nggak nyalahin perempuannya murni, tapi laki-lakinya salah. Tapi itu nggak akan terjadi kalau yang digodain ini tidak membuka. Ini aku versi perempuan ya. Makanya kenapa terjadi kalau selingkuh tuh perempuannya yang berantem nih. Karena ngerasa kita nih perempuan, lu mau digodain laki-laki, kalau lu mahal ya mahal aja gitu. Maaf, saya bukan berarti sok-sok mahal. Memang mahal murah itu bukan dari penampilan, tapi dari cara hal yang kayak gitu menurut aku ya. Udah tahu bersuami gitu loh. Apalagi satu judul. nah, Terus pertanyaan aku yang salah si laki-lakinya apa perempuan? dua-duanya dong Pak. Dua-duanya, tapi sampai terjadi fatal seperti itu lebih ke perempuannya. Menurut aku, karena laki tetaplah laki-laki ya gitu. Dia itu untung-untungan lah, cari keberuntungan gitu. Cuman jahat, tetap jahat. Saya nggak bilang itu membenarkan. Udah tahu, lu ada istri lo di rumah ngerawat anak-anak lo, apalagi ada anak ya. Terus main mencoba mancing perempuan, siapa mencari keberuntungan, siapa tahu dapat, mungkin niatnya cuma 1 malam doang. Itu terjadi. Bapak kan nanya tadi, di saya terjadi, saya nggak mau ngasih tahu namanya ya gitu. Ada beberapa cowok yang pernah satu judul sama aku, dia bilangnya parah lagi, dia bilang lagi proses cerai. Dan di sana aku lagi aku memang baru-baru putus sama ex aku dan baru-baru dekat sama dia yang belum tahu kejelasannya dia karena LDR Itu kan. modusnya cowoknya. Kurang ajar, bilang cerai dong. Terus sampai ada wartawan pun dalam mobil ya, lu mau ngapain? Karena dia lagi dikejar-kejar wartawan untuk klarifikasi soal rumah tangganya. Gue sama dia nih sampai depan wartawan pun kayak mau meluk aku, maksudnya kayak touching lah gitu, menurut aku nunjukin. Gitu. Mana adegannya memang aku jadi pelakor ya, tahu sendiri pelakor yang harus pure godain dia. Sutradaranya seneng lah karena kayak kita berdua mendalami karakter. Laki-lakinya memang di real life-nya di balik layar lagi goda-godain aku. Makanya di adegan itu kayak anjir ya, kayak apa sih kayak kelihatan banget gitu loh, manfaatin gitu. Ya, jadi begini. Kan adegan jatuh nih, terus tangkap-tangkapan, terus kayak yang dia tuh aku tahu banget lah kayak ya jadi tuh laki-laki itu dia ngelihat lawan mainnya kalau seandainya pada posisi situ acting ya gitu loh. Kalau seandainya dia lihat nih kalau jiwa-jiwa laki-laki pemain dia pas di saat pemain apa nih? PK lah ya. Ya pemain perempuan lah gitu. Bukan pemain sinetron, ini beda ya. Jadi pas di saat dia PK ya. Ya terus ayo. Ya jadi pas di saat dia lawan main beradu acting gitu dimanfaatin lah momen-momen itu. Adegan apa aja nih perempuan dia ayo aja, nggak ada risih, nggak ada apa, nggak dikasih tahu. Karena ini profesional. Tahu. Tapi begini, tapi kalau seandainya pas udah cut selesai kan, nah seandainya dari perempuannya itu masih tetap welcome, tidak ada perbedaan. Si laki-laki akan berpikir, wah ini bisa nih cewek, gitu. Makanya dia akan ngeluarin jurus wong ya. Kalau di situ aku ada part, aku nggak tahu aku yang salah. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Gosipnya manajemen artis Benny Contoh suka pakai
artis-artis cowoknya ya. Ada itu ntar ya, itu tahan pertanyaan itu, aku mau lanjutkan ini dulu. Selesaikan ini dulu. Itu ada. Itu topik lain ya, Say. Hah? Bawa merek lagi. Om Benny dibawa-bawa. Om Benny, mohon maaf, itu senior loh, manajer. Ntar dia mau nawarin kerjaan jadi nggak nawarin kerjaan ke gue bagus gitu. Nah, balik lagi Awak tadi. dulu pernah ke kantor lo Tebet. Mau abis diapain awak ntar? Canda ya, canda ya, Say. Nah, lanjut tuh, itu betul, tergantung. Nah, aku nggak tahu nih saat itu. Tadi aku udah selesai apa belum? Mana aku tahu gara-gara Iya. pertanyaan. Orang belakang layar. Udah, Biar nggak ke distract. maksudnya selesai nih. Kak, Iya. itu apakah masih berlanjut? Jadi biasanya kalau seandainya si lawan main si perempuan itu dia profesional, dia pasti Ya udah netral lagi. udah netral lagi gitu loh. Betul. Maksudnya ngomongnya Biasa aja. lah, kasarnya Walaupun batasnya aja gitu loh. Kasarannya dia perannya jadi pelacur gitu di Iya. dalam peran itu ya, kena Gitu. goda gitu. Tapi adegannya pelukan pelukan atau bahkan. gimana gitu. gitu. Udah dead di situ doang gitu loh. Oh. Tapi udah selesai cut, ya udah, maksudnya laki-laki nih ngerasa kalau seandainya kegeeran, dia akan mencoba terus nih nge-push nih gitu loh. Mencoba berusaha nih. Tapi laki-laki kadang gini Pak, kitanya udah netral kayak itu jadi tantangan, betul tidak? Nah, iya, tapi tantangannya dia nggak akan memperlihatkan di lokasi syuting nih. Melalui chat gitu loh. Dia mencoba Betul. di lokasi, dia jaga pride juga dong. Betul. Gitu loh. Ini Jadi lihat nih si ceweknya nih, oh netral nih, biasa aja nih. Nggak masuk di sini nih, dia akan masuk mencari cara lain nih, gitu loh. Yaitu ngechat, gitu. So asik aja gitu. betul. Ini real kejadian ke aku nggak bicara orang ya. Kenapa sampai ada cinta lokasi terlarang? Udah tahu punya istri masih aja dihajar nih sama perempuan. Terkadang perempuan ini juga punya hyper di seksualnya kali ya. Jadi kayak ngerasa tantangan kali ya gitu. Sama laki-laki juga gitu. Kalau kitanya udah netral, dia mau coba lewat cara manapun. Nah, tapi kembali lagi tergantung perempuan ini terjadi sama diri saya sendiri. Jadi ya si kembali lagi tadi itu laki-laki bilang udah proses cerai, sampai di depan wartawan pun dikejar-kejar kayak gitu kan. Ya aku nggak salah dong kalau istilahnya, oh ini memang udah selesai. Bahkan dia bilang udah pisah rumah, udah berapa minggu gitu. Ya aku saat itu ngerasa jomblo ya, makanya untuk selakat pun ya aku masih ladenin chatan gitu. Ada Jadi check-in ya. bahkan kayak ya bilang pokoknya harus ngejar sampai dia mau buka hotel dekat rumah aku gitu, karena aku bilang oh rumah aku ada ini ada itu Jadi kayak ada tante speaknya tapi Dia nggak nggak mau mau. sendiri gitu loh, harus ditemani. ya dia ceritanya galau. Nah aku kan paling nggak mau ya jadi pelarian gitu, lu selesain dulu. Even aku membuka peluang saat itu, tapi ternyata kaget dong istrinya tuh follow saya. Dari situlah ini tidak baik-baik aja, ini kayaknya nggak deh gitu, udah selesai. Dan aku melihat rumah tangganya ada ayam lagi, masya Allah, bakal liburan pun ketemu, aku udah sama dia Cuak. ya kan. Tapi ini aku nggak mau nyebutin inisial pun nggak mau, karena aku berteman baik akhirnya, berteman baik biasa, nggak baik-baik banget ya, biasa kayak lawan main pada umumnya. Terus sempet ya, padahal aku udah nikah ya. Masih ngechat, ini kayaknya lagi galau sama istrinya, lari cari pelarian, tapi kan aku udah nikah, dia tahu gitu. Cuaks. Nah itu tuh salah siapa coba? Salah siapa? Laki apa perempuan? Oh, laki. Ya udah laki, fix ya. Jadi dia cek ombak. Iya, cek ombaknya parah. Bapak tahu ya. One night stand, terus cek ombak, apa lagi Pak? Jadi Bapak jangan keringet dingin. nah, jadi dia mencoba, itu dia nggak tahu ya, Siapa maksudnya tahu nih bisa. bukan dari si laki-lakinya ini, dia tahu nih ini perempuan nih udah ada suami gitu loh. Maksudnya apakah dia nggak takut nih dibaca sama suaminya gitu loh. Nah waktu itu sebenarnya aku tahu gitu loh, cuman mau ditegur gimana ya, aku suruh dia dulu nih gitu loh, maksudnya interaksinya seperti apa gitu. Aku Bukan pengen suruh tahu, ngeliat. aku pengen tahu nih tujuannya arahnya kemana nih gitu loh. Nah, gitu. Hmm, Jadi yang salah nih kalau kayak gini kasusnya laki-laki, Laki-laki. tetap cek ombak.
Ya. Ini baru satu tuh, ada lagi nih, beda-beda pemain itu emang, Masya Allah banget kalau nggak kuat iman ya perempuan, emang Tapi goda. ada lagi loh. Ini mungkin yang di belakang kamera mungkin nggak tahu. Ada terkenal juga lah. Siapa? Dia mengirim itunya, kirim fotonya, itunya. Oh my God, DM-nya bini gue. Iya. DM, chat, Chat. terkenal, ya Punyanya dia di foto masih ini. muda loh, ya muda, seumuran nggak sih sama aku ya? Apa Pak? Gede. Turki gimana? Kali ini mau dia Enggak, dia nggak perlu deh, kayaknya nggak perlu di endorse apa itulah ya. Gue lagi hamil coy. Dia kayaknya nggak Turki deh, bukan Turki. Turki sayang. Orang kayak Timur Tengah lah. Ya Turki, tapi kok kamu yang lebih tahu, aku yang kenal ya. Aku kasih tahu ini dia Turki. Tuh, oh, kamu lihat ya orang. Nggak, aku belum kenal dia, cuman Tapi habis itu dia kasih tahu. itu aja aku Tapi single. pas dia kasih tahu. Padahal dia ketahuan. ganteng, lebih ganteng dari suami, katakanlah masih muda gitu misalnya. Kamu suami aku ya. Cuman waktu itu kayak gimana, aku makin, kalau aku pribadi ya, laki-laki yang kayak gitu aku makin geli, yang bukan nafsu. Aku kalau dikejar banget kayak gitu geli gitu loh, sampai vulgar kayak Iya, gitu. iya, bisa ya. Alah, kamu juga pernah kali dulu. Bukan, maksudnya awak sebenarnya aja, Oh iya, iya. Gimana? maksudnya nggak berani gitu kalau seandainya cewek nggak minta atau kirim gitu. Semoga ini kan di sosial media, semoga ada tiba-tiba fake account, mungkin korbannya dia dulu itu bohong mbak gitu, padahal dulu ngirim. Enggak, tapi kalau Logic Explorer tuh nanya dulu. Coba, Logic Explorer. apa kamu nanya apa sih? Ya, ya. Heeh. Tentang tadi band-band nih contoh, aku sih aku nggak mau, karena aku nggak pernah ngalamin secara langsung ya, jadi aku nggak mau komen, no comment gitu. kalau awak nggak berani ngomong lah ya. Dia punya, ya just information aja Ya, guys. andai pun aku tahu atau nggak tahu ya nggak berani ngomong. Itu apa ya, kayak ya Bukan kapasitas kapasitas aku lah kami. buat bicara seperti itu. just information, Bapak Hendrik ini dulunya juga menggeluti dunia peran ya, pernah di depan layar, tapi zaman-zaman baheula. Lettingannya tuh sama Aldi Taher, sama Raffi Ahmad, Deku Wisnu. Tapi Bapak kok kenapa nggak lanjutin Pak? Itu udah pada sukses Pak. Bapak kenapa ya, Pak nyasar sendiri? Ya itu lah. Jadi dunia entertain ini Nah bisa itu dikatakan nyambung. hoki-hokian. Oh oke. Bapak katanya pernah Dia walaupun ditawarin dia punya skill, ganteng atau cantik, tapi fisik. kalau hokinya nggak di situ, Oh, nggak akan bertahan lama. oh, gitu. Ya, itu. Itu salah satunya Bapak give up di dunia persilatan peran ini. Atau ada sesuatu nih, katanya dulu kalau dia cerita di balik layar tuh pernah ditawarnya ya semacam pertanyaan tadi itulah gitu. Tapi sempat ngapa dicoba mataharinya? Iya, di atasnya Ini udah terbit ya kak. di atasnya ditato halal. Gitu lah, namanya dunia artis ini Dunia entertain ya. ada sisi gelapnya, ada sisi positifnya. Iya. Kayak dunia pekerjaan apa aja, isunya terakhir yang dunia pabrikan di Cikarang ya, yang perpanjang kontrak aja ada sisi gelapnya gitu, apalagi dunia hiburan. Ya. Namanya juga hiburan ya kan, serba hiburan gitu. Ada pertanyaan dari Apa? Indra. Hmm. Kakakku pernah jadi korban disuruh buka baju pas casting sama produser cowok. Nggak disebutin kan mereknya, PH mana, produser mana, enggak kan? Kan aku bilang tadi, Sorry. ya yang ya di dunia entertainment ini, oh kamu pernah disuruh buka baju sama produser? Jangan-jangan kamu yang nyuruh buka baju atau kamu yang dibukain bajunya nih? Kok ketawa sih? Itu teman-teman lamanya lagi bener ya? Ada. Aduh, ini ngomong perselingkuhan artis, kenapa jadi ngerempet ngorekin suami gue? Masalah. Jadi gimana Pak, itu persoalan produser nyuruh buka baju, produser apa orang castingnya nih? Beda loh ya. Setahu aku yang kita temuin dulu orang casting yang ya, nggak langsung Iya. produser. Oke. Jadi itu kalau untuk itu ke perempuan ya, kalau untuk laki-laki pas di
di sisi dunia model nih gitu. Oh, Bapak dulu model. Iya. Wow. Six pack ya dulu Pak ya. Oke, oke. Oke, jadi kalau itu nggak tahu ya modus atau Memang murni. ya, tapi ada sisi modusnya juga sih gitu loh. Maksudnya, Lebih ke manfaatin situasi nggak sih? iya, jadi Gitu. oh ini harus begini, harus ikut rules gitu loh. Jadi Aku pernah disuruh, kita tapi aku nggak sebagai pernah. talent mau ngelawan nggak bisa, Dilema. dilema gitu loh. Jadi serba salah. Oh ini Apalagi anak baru. rulesnya begini gitu, karena harus ada peran seperti ini. Ya udah gitu. Ya salah satu Bapak korbannya, makanya nggak jadi kayak seletingan-letingan yang sekarang jadi Sultan jadi Sultan Mitaro, Pak. Lumayan lah matahari disentuh-sentuh dikit. Enggak, aku nggak bilang yang sukses sekarang itu melalui itu enggak ya, cuman dia sempat Juga dong Kak, disentuh. itu lu sendiri. Nggak ada. Oh, ya aku nggak tahu, tanya lah sama sama gitu. Tapi kalau ngomong dunia sisi gelap Ya, kayak gitu kan ada. Ya. Cuman aku nggak bilang ini pernah ya, mana aku tahu. Suami aku aja aku tanya dia nggak jawab dari tadi ya kan. Udah pernah belum yang matahari kau dibuka-buka? Buka. Enggak sih, kalau aku percaya enggak. Kalau dia sampai begitu pasti sukses. Sukses dalam jalur begitu ya, gitu. Perbanyak. Oh, pernah ditawarin TG. Enggak, ini kayaknya banget pertanyaan. Ini ngomong perselingkuhan artis, Pak. Kenapa jadi gue? Kenapa jadi berhembringan? Eh, Ya gini sih, kalau dia yang tadi pertanyaan produser itu ada benarnya, tetapi tergantung kitanya nih mau apa enggak melakukan itu, dan tanyain dulu alasannya apa. Kalau dulu aku alasannya adalah mau lihat kulit, karena ini memang casting film apa horor yang itu loh kebuka-buka gitu. Ya. Jadi maksudnya masih match lah ya alasan dia kenapa harus melihatkan itu. Cuman memang ada unsur memanfaatkan situasi itu ada. Tapi Ya. aku waktu itu nggak melakukan, makanya nggak ada kan aku main film yang begitu gitu, karena aku nggak terima, nggak mau ya. gitu. Karena ada juga temennya seperti itu. Apa? Gitu loh. Kakaknya masih ganteng, kenapa nggak main film lagi? Iya Kak, kenapa Kak? Ya coba berbisnis lah. Oh gitu. Karena entertain tuh ada masanya, ada waktunya. Buktinya Raffi, nanti sedih. Kembali lagi tuh ke hoki. Gitu. Oh, Bapak nggak merasa hoki? Di situ. Apa merasa harga matahari Bapak mahal gitu ya? Jadi nggak ada. Kenapa nyambung ke matahari sih? Geli ya? Coba sih ngebayangin flashback dia. Udah tau kan kalau orang hamil ketawa takut ini apa kencing aku. Jadi apa ya tadi? Oh, perhokian. Tapi balik lagi kan dia udah punya istri, pasti dia diskusi juga sama istrinya. Istri setuju nggak kalau Bapak balik lagi ke dunia entertainment? Setuju aja sih. Enggak, tapi ya ada batas-batasannya maksudnya. Aku nggak mau kamu jadi artis. Siapa aku atau kamu nih? Pertanyaannya apa tadi? Istri setuju nggak kalau kamu balik lagi ke dunia? Oh, aku pikir kamu. Oh, aku ya kalau aku Balik lagi gitu. Kalau istri nggak tahu dah. nggak tahu, aku pernah ngutarain ya, enak aja nggak tahu. Oh nggak iya, tahu. nggak mau dia. Mana rumah tangga ini ya? Iya, dia nggak mau punya laki public figure. Nah, inilah fakta yang tersembunyi. Kalian melihat wajah dia familiar kan? Kalau aku kenal dia pun aku nggak tahu kalau dia tuh pernah main di sinetron apalah itu. Kalau aku tahu dia di dunia entertainment saat itu, aku nggak mau kenal. Maksudnya nggak mau kenal untuk jadi pasangan gitu. Waktu itu Cuman juga aku nggak ngomong guys. dia cuma bilang punya interior gitu. Ya udah sikat gitu. Maksudnya sikat tuh ya udah berarti ini porsinya mau arah ke sana pun nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia bilang anak entertainment juga, ya aku nggak sih, aku nggak tertarik gitu. Karena aku tahu dunia entertainment tuh kayak apa. Karena kita nggak akan bisa membedakan pasangan kita ini tuh acting apa beneran. Oh ini alasannya, aku karena pernah alasannya deket nih sama produser cewek. Ini cowok pacar aku nih produser cewek. Oh enggak, aku sama dia ke Bali misalnya bareng pantai pakai bikini terus pelukan kayak gitu. Oh enggak, ini mah teman, kamu jangan cemburu. Jadi
aku tuh yang merasa dibuat kayak, ya lu ngapain sih kayak gini aja cemburu, ya kan, jadi nggak bisa membedakan, lama-lama aku mati rasa dong gitu, makanya aku nggak mau tuh sama Nah, kalau jenis yang aku lihat dia di dunia entertain, jadi nggak bisa dibohongin. Jadi kalau dia begini, ya aku tahu gitu loh. oh, Udah jangan, gak usah gitu. alasan kamu masih setuju atau enggak? Bukan ke kamu. Iya, kamu alasan kamu setuju aku masih dunia entertain atau enggak? Iya. Bukan, maksudnya aku mendapatkan pasangan dunia entertain. Kan kita tahu dunia entertain seperti apa. Oh, iya. Kecuali ini aku nggak ada pengalaman di dunia entertain. Jadi kamu mau ngomong ini, mau deket ini, begini-begini ya aku ya aja karena nggak tahu. Oh, Gitu. gitu. Jadi gampang Tapi dibohongin. Bapak masih ngizinin nggak kalau istri menggeluti dunia entertainment? Ya boleh, tapi dibatasin. Batasannya tuh apa? Contoh, kita kan juga lagi ngebangun produk juga ya. Jadi Oh, maksudnya sponsor kali masuk ini ah. Terus ya produk apa nih, iya, Pak? Tanyain ya, pancing ya, say. skin care. Ya, skincare. Iya. Ya. Jadi Apa nama brandnya, Pak? Nesla Care. Oke, kapan launching, Pak? Insya Insya Allah. Allah. Ditunggu ya, guys. Tepatnya guys. Ya. Jadi Bapak membatasi karena ada kesibukan Iya, lain. ada kesibukan lain. Karena kalau seandainya dia nggak ngambil FTV, itu bisa. Tapi kalau udah stripping, nah itu saya agak berat ngizininnya. Berarti Bapak ini membatasi bukan khawatir sama istrinya, tapi lebih suruh cari cuan lain gitu ya, Pak? Bukan. Maksudnya waktu. Oh, Jadi nanti buat bisnis kita, iya. suami, anak, Oh. gitu loh. Jadi dia fokus ke Kembali dunia ke entertain. topik kita nih, Pak. Apa? Apa nih? Pertanyaan dari Logic Explorer. Itu ngapa deh? Itu aku siapa? Berdua awalnya ketemunya gimana? Oke, tahan dulu. Ini tadi melanjutkan ini dulu. Logik ya, bentar ya, logik. Jadi, Logik sih dia kayaknya. enggak, dia main game. Admin enggak ada main game. Balik lagi ke topik. Bapak ada rasa kekhawatiran enggak? Nih kan ada isu cinta lokasi terlarang. Ada trust isu enggak di situ? Karena kan istri masih menjalani nantinya habis lahiran kan mau kembali lagi di dunia peran, dunia Oke. perdramaan, syuting apa Jadi segala macam tips itu. buat para cowok yang Enggak, masih bukan pacaran. Bapak sendiri ada I know. kekhawatiran, oke. I know. Buat para cowok yang masih pacaran dengan pasangannya ceweknya ini di dunia entertain. Terus untuk sebagai suami yang masih mengizinkan istrinya di Menggeluti dunia dunia itu. entertain, komunikasi nggak lepas. Contoh, yang repotnya kalau seandainya si istri ini atau pacar tidak ada asisten. Jadi kalau seandainya dia take, kita chat, kita telepon, nggak dijawab, nah gitu, kita bingung gitu loh. Nanti jawabannya, ya tadi maaf, tadi aku lagi take gitu. Tapi Pak, ada loh Pak, asisten sampai 2, tapi asistennya kan dia yang dibayar. Oh iya, Bisa tapi kan silent. via telepon nggak usah dimatiin. Ah. Itu tipsnya. Jadi Oh. teleponan nih Kayak gitu. sleep call gitu ya. Iya, teleponan. Pak Bura, aduh di sinyal nih, lokasi puncak soalnya gitu. Nah, itu berarti alasan. Loh, kok alasan emang sinyalnya nggak ada? Gimana sih? Gimana tuh Pak? Misal lagi syuting di luar pulau. Nah, Jadi itu tergantung si suami ngizinin nggak gitu. Oh, udah dari awal Ya. ya. Tapi ada trust isu tersendiri nggak, kayak jadi overthinking? Kalau perempuan kan langsung overthinking. Simpelnya kalau seandainya suaminya ada waktu atau kerjaannya nggak terlalu sibuk, ya udah nemenin. Video mantep banget, asik. Cuakin dong guys, masih bagus nih. Ya bagus-bagus, cuakin juga dong. Oke, pertanyaan tadi netizen tuh menanyakan perihal kedekatan kita berdua ya, bukan topik vlog ini. Topik pembicaraan kali ini dong. Pertama kali ketemu 6 atau 7 tahun yang lalu. 2015. Ya udah 8 tahun yang lalu lah ya, sekali doang. Dan itu pun perkenalannya 2 melalui kali deh. sosial media. Sosial medianya Dua kali. Dua kali. Betul, bukan Tinder ya? 2 kali. Dia maksa banget deh, sekali dulu. Oh iya. Kesel banget ya, sekali dulu yang ini ribut ya kan. Cuan. Satu kali, terus habis itu Cuan. ya udah kenalnya di pet. Zaman pet, guys. Tahu nggak? Tahu dong. Masih oke Pasti lah, tahu. bukan Tinder, bukan Facebook, Instagram yang universal banget. Itu kan circle-nya masih, oh aku bisa ngedetect nih, oh dia teman-temannya siapa, kok bisa
follow aku gitu atau bisa interaksi sama aku gitu. Jadi kelihatan tuh circle-nya. Tapi kalau aku dapatnya dari Instagram mungkin bisa jadi enggak gitu ya, karena aku juga Zaman dulu susah. belum happening deh Instagram. Iya belum. Ya, masih pet sama Facebook. Iya. Iya. Apalagi Facebook, aku nggak bisa Ya. percaya tuh kalau Jadi Facebook. cuma 2 kali ketemu 2015, habis itu lost contact. Dia mau kekeh loh 2 kali. Aku Berapa? tuh 1 kali loh. Sekali apa 2 kali sih? 1 kali. 1 kali, habis itu lost contact. Berapa 1 tahun? kali pertama nih, seminggu kemudian 1 bulan. Iya 2 kali lah. Iya, 2 kali Iya, ya. 2 kali. Kenapa lost contact, Pak? Tahu nama lakinya? Aku dikira selingkuh anjir ntar. Kagak. Jadi ceritanya dia lagi berantem Aku tuh nggak dan melepas. klarifikasi dulu ya. jadi Batuk. jadi dulu tuh aku nggak ada niatan buat apa ya, kayak Jadi itulah, jadi tipe-tipe laki brengsek tuh kalau lihat dia aura-aura cewek Galau. lagi galau nih ya. Dia Masuk. tiba-tiba baik, masuk Vector gitu. Tapi saat itu memang dia aura brengseknya kental guys. Sumpah aku takut, aku pengen cepet-cepet keluar dari zona itu. Saat itu aku ngebayangin parah. Aku pengen tolong. Ceritanya dia minta foto nih kan, selfie yuk di dalam mobil tuh. Aku tahu nih arahnya kemana. Kalau foto lu ngedeketin gue, ya udah sini aku yang fotoin. Malah debat sekarang kamu yang minta foto karena bukti kamu tangan. Tapi kan nggak tahu di balik layarnya gimana. Kenapa harus aku yang megang tangan Batuk. itu? Iya. Emang tau kan tangan-tangan gatal menggerak yang mau kemana itu kan kerasa nih perempuan. Tahuan ya kan. Pokoknya Laki-laki di belakang. Gimana pengalamannya? pelecehan seksual Ya, Mak. kalau dengan perempuan, ya banyak modus, banyak trik. Bandit. Cuma Bandit kali dia dulu tuh. Wah, dari situlah aku kayak ih serem, ih takut ya kan mau Nah, dibuat. jadi begitu Dok. Jadi harus ada pengalaman dengan perempuan Dok. Ih kenapa jadi Ya, gitu? Jadi udah tahu nih pergerakan perempuan seperti apa. Tapi dia mengakui loh dari sekian perempuan yang dia temuin, kalau dia temuin harus dapat, tapi aku doang. Nggak rasa punya value dong. Oh my God. Ya gila-gila. ada gila-gilanya. Gimana ya, aku kalau belum ada rasa nggak bisa. Ya bayangin aja tuh. Habis itu 6-7 tahun lost contact, tahu-tahu ketemu, jadian, nikah. Tahu-tahu ketemu. Enggak. Gimana tuh? Lagi-lagi dia datang pas aku lagi galau. Iya. Apa tuh? Ya. MU, Oh, ada lagi. MU. MUA. Dulu physical touch pertama setelah berapa lama sejak pacaran, Kak? Tahu nggak sih, ini awkward banget physical touch-nya itu setelah LDR ya. Ini ceritain nggak yang aku megang itu kamu. Ya. Tapi aku langsung kaget. Iya. Tapi itu bukan niatan anjir, bukan. Jadi physical touch-nya itu dia tuh Anjirnya tit. arah Nggak pelecehan boleh. seksual. Itu belum pacaran. Aku Ya katakan salah pegang guys. bukan itu dulu. Oh, iya, Itu iya, udah tahu. iya. Yang dia kenapa 2 kali doang ketemu, 1 kalinya nggak sempat ngapa-ngapain ya? Ya ada keburu ketahuan. Anjir, bukan itu emang akunya nggak mau. Jangan Iya, bukan. iya, iya, Kalau iya, nggak iya. ketahuan berarti lanjut dong. Ada gila-gilanya. Terus yang pertama mau begitu tuh, keliru yang mau begitu, kamu udah mau arah pelecehan seksual ya kan? Aku bilang, sumpah iya, iya. Tangannya tuh udah mau kemana-mana, terus biar kali pun dia kayaknya lagi enak gitu lah, habis minum kali kamu ya, minum ya. Ya pokoknya aura-aura begitulah gitu. Wah ini laki nggak beres nih gitu. Terus habis itu aku diajak lagi nih ketemu di tempat ngebir lah gitu ya. Tapi aku nih tahu nih laki kenapa ngajaknya ke arah situ gitu. Aku nggak mau sendirian nih. Pokoknya aku harus ada Tipe-tipe teman. laki ya. Kalau mau, aku ngomong pribadi ya. Kalau ngebungkus cewek, pasti dia. Kalau ngebungkus cewek, pasti dia ngajak minum dulu nih. Oh gitu. Kalau udah mabuk. Klasik ya. Ternyata sekarang harus kayak gitu ya. Ya nggak sih, yang lebih pro. Kamu mah pro-nya zaman-zaman baheula. Ya banyak cara sih, tapi itu lebih umumnya seperti itu. Oh. Jadi maksudnya aku kasih tahu nih buat perempuan yang masih Hati-hati gadis, aja. hati-hati gitu. Sebenarnya kita nggak perlu menghindar secara frontal, tapi ya kita udah tahu nih batasannya. Oh, gerakan laki-laki ini arahnya kemana gitu. Nah, makanya aku kedua kalinya harus bawa temen.
Aku bilang satu, tapi ada lagi datang satu, mampus nggak tuh lu traktirin tuh semua teman-teman gue cewek. Kan. Jadi ya biar lakinya nih mikir gitu. Udah, nah disitulah ketahuan lekong gue Ya. datang. Masalah gitu. Kakak kok mau sama laki-laki yang kayak gitu ya? Ah ini kan setelah 2 kali. Jadi itu Yang jawab. Ini siapa nih masnya pertanyaan buat siapa dulu? Kakak kok mau dia ke aku apa aku ke dia nih? Mungkin ketemuan, udah tau nih banditnya. Oh banditnya. ya, Mau. jadi pas itu kan lost contact tuh. Lama, 6 sampai 7 tahun. Jadi 6 tahun. Jadi pas ketemu lagi 6 atau 8 sih orang 2015 ini aja 2023 8. 2021. Oh ya kita oke. Ya. Jadi aku mencoba meyakinkan gitu loh. Masa nggak ada Pak? Kamu Dia- ngerasa Dia meyakinkan? aja. Tapi pakai jurus yang berbeda, guys. Gimana ya? Jurusnya ngebantu move on, Cen. Iya, tapi saat itu tuh gini kenapa aku mau? Karena yang tahu mantan aku tuh detailnya itu untuk lawan jenis ya. Biasalah kalau cewek galau, ini nggak munafik ya, cewek galau itu pasti butuh kayak lawan jenis untuk ngobrol gitu kan. Cuman dia, kalau aku saat itu lagi deket beberapa cowok, banyak banget pilihan gitu. Cuman Dia mereka ngomong sama aku. Dia mau jalan sama cowok ini, habis jalan sama cowok ini. ya atas dasar ini makanya aku ceritain. Jadi aku nih saat itu kan galau ya. Jadi cowok-cowok yang deket sama aku saat itu nggak tahu kegalauan aku. Aku tuh tipe orang yang nggak banyak tahu kalau aku lagi galau. Jadi ceria aja gitu. Tapi kan pulang, apalagi pandemi, bayangin pulang. Aku tuh pandemi check in mulu. Check in bukan sama cowok ya. Karena mantan aku ini bener-bener yang sampai ke rumah aku terus gitu. Aku sampai takut pulang ke rumah sendiri tuh. Sampai dia itu bener-bener horor gitu menurut aku ya. Kalau aku ketemu dia pasti aku lulu lagi. Nah, makanya aku check in nih. Jadi aku setiap pulang tuh ke hotel tuh kayak anjir. Sampai aku ada 2 asisten gitu ya, kayak ngilangin galau doang. Tapi setiap ketemu cowok ceria-ceria gitu, tapi dia nggak tahu isi hati aku gitu kan. Makanya yang kurang match gitu. Nah, dialah nge-DM aku saat galau-galau seperti itu. Dialah yang tahu cowok aku yang dulu. Jadi aku kalaupun cerita nyambung ngono loh. Jadi nggak perlu lagi aku cerita dari nol, ngerti nggak? Jadi logika dong, aku kenapa nerima dia awalnya, tapi nggak pakai hati, cuma sekedar kayak buat cerita cewek itu, apalagi aku suka banget ngomong gitu loh. Terus, nah saat itu dia kayaknya nggak mau rugi nih laki, aku udah ngebaca. Gimana Saf? Ya udah, aku bantu kamu move on, tapi kita pacaran ya sekarang. Karena kalau anda cuma bantu move on, tak tahu dia sama yang lain, terus ngapain gue buang waktu? Oh masa? Benar nggak? Buang waktu, ya kan? Buang-buang apalah gitu. Dan bertanya kok bisa mau Kak? Aku saat itu bilang aku nggak ada rasa sama kamu tapi ya gitu. Terus terang aja. Gitu. Karena kalau laki-laki itu dia tergantung jam terbang ya. Dia Jamnya terbang berarti. jadi dia bisa melihat nih. Jadi maksudnya begini. Betul, ada lagunya kan? Apalah? Aku bisa membuatmu Anjay, aku kepadaku. bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Oh begitu. Oh, Ya, jadi ternyata Bapak ini ada melodinya juga. jadi makanya dia mau ngomong mau jalan sama cowok itu kita lagi LDR ya. Ya karena kamu masih aku yakin kamu masih kontak-kontak cewek lain juga. Apa dia ngomong mau ketemu cowok? Iyain aja dulu. Iyain aja. Apa yang dia pengen lakukan biar buat dia senang iyain aja dulu. Gitu. Nanti dari situ si perempuannya akan mikir gitu. Ini di saat gue lagi Iyain. begini-begini, Tapi- yang ada cuma dia doang nih. Gitu. Tapi anjing-anjingin Apa, aku di Pak? SMS. Anjing lo Kamel lo ya. Apa ya Kamel? Ini kenapa nih laki? Apa? Kalau penjahat selalu laku ya. Kalau penjahat Itu yang selalu disukai perempuan. Ini najis. Enggak lah Enggak, begitu. ada survei. Enggak Perempuan dong. itu merasa ada tantangan challenge. Gua nggak suka dengan cowok bebek. Itu survei. Maaf ya, Dok. Bukan. Aduh, kepolosan, bukan keceplosan, kepolosan. Enggak, lebih kayak gini loh. Bukan mau sama laki-laki jahat, enggak mau lah. Tetapi perempuan itu kalau seandainya dengan laki-laki yang baik, dia akan jadi penurut.
gitu loh. Apa kata dia? Iya. Siapa yang menurut lakinya maksudnya? Lakinya. Guys, Terus maaf ada mau sendawa ya. dibohongin, iya. Mau diapain, Enggak juga iya ya. gitu loh. Jadi nih si perempuan yang rasa monoton gitu loh. Oh, Dia gitu. akan coba Tantangan lain. tantangan yang lain ternyata lebih tantangan nih. Ada penolakan, ada Ini segi jangan dan gimana. ditiru ya guys, bukan berarti laki-laki harus Iya, ditiru iya, iya. ya. Tapi ini bicara survei dari perempuan, dia suka tantangan dengan cowok bad boy. Oh, survei wanita yang sebelah mana, Pak? Negara Konoha ya? Karena itu lagi. Nah, kalau aku pribadi bukan suka laki-laki jahat. Kalau dia masih begitu ya nggak mau lah aku Ya. gitu. Intinya dia mau belajar nggak gitu, mau Memperbaiki diri. untuk diri dia sendiri dulu, jangan buat aku gitu. Kalau buat diri dia sendiri aja dia nggak bisa ya buat apalagi buat orang lain, fake dong berarti gitu. Ya. Aku nilainya ya dia memang buat kebutuhan hidup dia memperbaiki dirinya gitu loh. Jadi kalaupun amit-amit ya lepas dari aku pun ya dia dengan versi dia yang udah berubah gitu, bukan berarti dia berubah karena aku nggak mau juga gitu. Ya, tapi Enggak, banyak kok begini. untuk laki-laki yang masih bad boy, Kalau mau serius, Mas, pesan dariku, kalau belum puas, pesan dariku satu sih, apa? karma itu sakit. Anjay, sakit Jadi di kok. saat Jadi, Enak banget sama kamu sayang. karena dia ada yang masuk dalam kehidupan seperti itu. Dan sama kamu. Jadi di balik layar ini ada teman-teman Bapak Iya. Hendrix yang mengetahui dunia gelapnya Bapak Hendrix zaman bahla gitu, cuak tuh, yang sangat cuak. Karena di saat kamu dikasih kebebasan, kenikmatan, apa yang kamu mau kamu selalu dapat untuk hal dosa, itu dikasih terus gitu. Oh, Ustaz Muton nih sekarang guys. Jadi karena aku berbalik, maksudnya untuk berubah jadi lebih baik, ya bisa dikatakan tobat nasuh halal juga. Masya Allah, amin ya Allah, Jadi- Masya Allah, tabarakallah. Jadi di situ aku bisa berbicara. Jadi pas apa yang aku mau dapat, apa yang aku mau dapat gitu. Untuk perempuan ya? Untuk perempuan. Jadi makanya itu bandel-bandel terus, dikasih enak terus nih. Jadi sebelum ketemu aku dia udah dikasih karmanya gitu loh. Jadi pas ada satu titik, mungkin lo pada dikasih enak itu udah sampai puncak. Mm-mm. Udah sampai puncak adalah level teratas nih. Kalau udah sampai puncak kan udah mentok nih. Mm-mm. Lo mau ngapain lagi? Udah nggak bisa lagi gitu loh. Jadi dari situlah pas di saat kalian udah ada sampai puncak, kalian berpikir, Udah klimaks lah ya. iya, gue mau ngapain ya? Gue kayak gini terus ya. Hmm. Kapan gue mau seperti ini terus gitu loh. Jadi di situ kalian Hidayah mulai ada berpikir, gitu ya. iya. Barulah di situ kalian mencoba untuk jadi berubah lebih baik. Pas di saat kalian niat jadi berubah lebih baik, Cobaan makin udah tuh dahsyat. dari atas nih tangga teratas, pelan-pelan dia akan turun, di situlah karma lu berjalan. Sampai Jadi- kalian merasakan titik terendah kalian. Hmm. Jadi maksudnya Bapak Hendrik ini mungkin di saat ini orang-orang yang sudah menikmati apa ya dikasih jalan terus untuk hal-hal dunia sama Tuhan ya. Terus ketika kamu sudah dapat hidayahnya dan mau berubah, dari situlah ujian baru Iya. dimulai, justru makin berat Berat untuknya. di situ kalian Cobaannya pasti akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan diri Tuhan kayak gak sendiri, adil, ngerasa gak adil. merasa terus gue hidup ngapain kayak gini gitu. Mau apa Anda cobaannya aja Pak? Mau bunuh diri, spill mendingan nggak? mati aja deh gitu. Spill aja dong, spill Ya, dong nggak cobaannya. berguna. Cobaannya spill dong, karena biar tahu nih seperti apa, sesakit apa gitu loh. Setelah melakukan dosa-dosa itu Pak. Gitu. Yang kalian nggak pernah ngerasain, kalian akan ngerasain. Contoh, kayak saya ini kan merantau ya di Jakarta. Jadi hidup susah di Jakarta tuh pernah gitu. Tapi nggak pernah sesuai itu maksudnya. Tetapi pas berada di titik itu bukan nol lagi sampai minus gitu. Yang kalian nggak pernah ngutang buat makan sampai ngutang gitu. Sesampai itu Iya, nggak maksudnya. pernah dikasihanin orang karena nggak makan, kalian ngerasain. Jadi gitu yang loh. tadinya dari segi ekonomi nggak pernah diuji, ini malah diuji yang Iya, kayak nggak semua terduga ya. baik dari perempuan diuji, kehidupan diuji, Perempuan apa keuangan diuji? Bukan Bapak gampang banget dapat perempuan. Ya, tapi pas di saat dapat karma itu, justru ada dapat penghinaan lah, atau contohnya
Ngapain gue sama dia kan lagi begini gini gitu loh. Oh, direndahkan. Iya, Yang dulunya kamu mainin Iya, cewek, mainin cewek, gampangin gampang, cewek. iya. Jadi Untuk saya nggak jadi korban digampangin ngerasa sama kamu ya. karmanya itu sakit, bro. Oh, gitu. Jadi, mungkin itulah Tuhan itu sayang sama kita. Karena apa? cara Tuhan menyayangi Iya, kita. karena di situ kita harusnya terima kasih. Karena kalau nggak berada di posisi seperti itu, Nggak sadar. lo akan bandel seterusnya. Ada Pak dia menyadari kalau itu tuh istilahnya dosa apa segala macam. Tapi sama Allah kayak dikasih jalan aja, dikasih nikmat, nggak bakalan dikasih susah. Itu namanya istiraj. Iya. Ya kalau ngomongin di muslim lah ya ini ngomongin. Jadi kayak dia nggak sadar tuh, padahal itu juga ujian. Bahkan kuota kenikmatan akhiratnya dikasih semua di dunia kayak gitu ada. Makanya dia nggak sadar. Nah, ini Jadi- Bapak berarti beruntung dong. Masya Allah Jadi ya. kalau seandainya saya udah dikasih cobaan seperti itu, Terus nggak berubah juga. nggak berubah juga. 2 kali lipat, 3 kali Bisa lipat jadi. lebih parah dari karmanya itu. Jadi Bapak nggak mau ngulangi lagi tuh Pak. Insya Allah. Kok insya Allah sih Pak nggak yakin gitu Bukan, Pak? bukan. Itu takutnya mendalui Tuhan. Loh. Aku yakin, oh enggak, mungkin gitu. Tahu-tahu kepleset. Aku kan bukan. Berarti Bapak berharap kepleset nggak? Oh bukan, enggak lah. Oh enggak. Maksudnya kan aku kan bukan makhluk yang sempurna, bukan Hmm. malaikat yang tidak luput dari kesalahan. Oke, Gitu. oke, Betul? oke. Betul Berarti ya? ini kasus-kasus perselingkuhan ini kepleset doang menurut Bapak? Ada niat dan kesempatan. Ada kesempatan dulu atau niat dulu menurut Bapak nih dari sisi laki-laki? Kesempatan. Masa sih? Dari kesempatan baru timbul niat. Gitu loh. Kesempatan laki-laki akan lihat situasi dan kondisinya memungkinkan nih, dan Oh, lawan mungkin lainnya bisa nih. Lawan gitu lain loh. bisa, terus mungkin kondisi Baru timbul tangganya, niat. Kayaknya bisa nih gua angkut. kondisi Atau gua rumah bungkus tangganya gitu. nggak baik-baik aja. Ada 2 ya, jangan lupa. Oh gitu. Iya, begitu. Kesempatan dulu, bukan niatan ya. Ada nggak laki-laki yang memang dari awal ada Contoh nih, niatan? kayak itu dunia entertain, di dunia kantor, perkantoran, berkarir, niatnya perginya kerja buat cari duit untuk anak dan istri, gitu kan. Terus? Tetapi pas nyampe kantor, entah ada karyawan baru, gitu loh, cantik nih, gitu. Tahu ngobrol sering ketemu, gitu ya kan. Ada kesempatan kan? Itu mah basicnya lakinya bajingan banget ya. Kayak ada paha kayak ci tuh langsung kayak Bukan. gila Kan aja. kita bicara niat sama kesempatan, perbedaannya. Tapi Aku bicara ya aku tahu kalau niatnya di rumah bekerja, nggak ada bukan niat mau Pak, selingkuh loh. itu mah klasik banget jawabannya Mas Taku untuk selingkuhnya sendiri nih. Aku spesifikin langsung ya. Ada nggak laki-laki ini memang nggak ada bayang kesempatan, nggak ada apa, tapi ada timbul niat pengen mencoba, niatan berawal dari niatan, tapi kesempatan belum ada nih. Gitu. Ada nggak? Tergantung individunya dan problematik permasalahannya. Oh, Tangganya. oh gitu. Niatan itu juga bisa ada timbul karena ada faktor-faktor lain Mas Iya, Bapak. betul. Faktornya salah Ya, satunya menurutnya Bapak. mungkin setiap hari dapat penekanan dari istri gitu. Terus udah dikasih tahu kamu jangan begini-begini, tetap nggak mau berubah, tetap ditekan, atau banyak hal ya. Jadi Itu Bapak pernah ngalamin nggak ngomong kayak gitu? ya pernah gitu. Oh, curhat berarti. Pikiran. Nah, itu baru disebut niat. Oh berarti dulu Bapak kasusnya tuh kayak ditekan-tekan akhirnya udahlah keluar rumah niat tuh tapi nggak ada kesempatan. Iya, betul. Nah Mbak, makanya arahnya ke Tapi sana. kalau ada kesempatan, jadi Pertanyaan saya tuh kan dari tadi menyalahkan kesempatan mulu padahal ada laki-laki yang memang punya niat tapi tidak Kan ada punya 2, makanya aku bilang. Tergantung individunya dan tergantung problematiknya. Oh, Kalau seandainya tidak ada masalah, lagi bahagia-bahagianya dengan istri, itu si suami mau niat mau selingkuh itu mau apa, ngapain? oh. Dari istri dia udah dapet. Mungkin butuh sensasi gitu Pak. Fetis ya bahasa fetis ya. Iya, mau apa Itu itu? nggak tahu lah, itu kelainan. Oh, Gitu loh. gitu. Itu aku nggak bisa. Tapi Bapak pernah Nggak mengalami bisa ada ngomong niatan ya? karena aku nggak kelainan, jadi aku nggak bisa ngomong. Ya Pak, Hah? Bapak berarti ada pengalaman, ada niatan. Ya pas berantem apa segala macem gitu. Berarti Bapak gampang goyah ya? Ya itu kan dulu ya kan. Oh gitu. Iya. Nanti kalau misalnya istri Bapak sekarang itu kayak ada marah-marahnya, ada momen marah-marahnya, ada momen mungkin
kamu harus begini dong nih, Oke, gitu. Soalnya gimana? nah itulah gunanya kita sebagai kepala rumah tangga memberikan edukasi dan ilmu agama kepada istri. Masya Allah, tabarakallah ya. Kawan nih Wisnu Utama. Kok Wisnu Utama, Teguh Wisnu, ya kan? Hai bro. Iya dia udah hijrah loh. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Kamu udah nih, brewoknya doang. Jadi ya seperti itu lah. Oh, jadi kekuatan iman tuh tergantung ilmu juga. Ya. Oke, berarti ini yang Ada selingkuh-selingkuh. tiangnya, ada tiang. Oh, penyanggahnya lah ya. Seenggaknya, ya itu tadi, kita kayak di Instagram tuh ada konten. Kayak aku bikin konten yang kayak kesel nih sama suami, tapi langsung inget nih, oh kebaikannya. Kalau aku ya, sebagai perempuan ya, kadang kita kesel, nggak tahu impact apa yang pada suami. Misalnya akhirnya suami punya niat tadi, nggak ada niatan selingkuh, jadi niatan selingkuh. Makanya kita, istri, apalagi kondisi istri hormonnya lagi nggak stabil, kamu langsung nyadarin diri aja. Itu tips dari aku ya untuk perempuan. Nyadarin diri aja, oh dia tuh pilihan aku. Aku harus jatuh cinta lagi seperti aku pertama kali dipinang dia gitu. Kenapa aku mau dipinang dia? Terus aku harus mengingat kebaikan-kebaikan dia walaupun sekecil apapun. Jadi akan mengontrol ya, bukan tiba-tiba nggak marah. Mungkin seenggaknya terkontrol marahnya itu. Marah mah tetap wajar ya, namanya manusia punya rasa marah, sedih, kesel, nangis, ketawa, itu lumrah. Aku selalu bilang sama dia, jangan larang aku marah, tapi kamu ajarin aku cara kontrol aku marah. Karena itu manusiawi. Aneh, masa kata dia, kamu tuh kalau marah ya, ngomel-ngomel. Lah, mana ada marah, itu ketawa-ketawa. Kamu ya, kan nggak mungkin. Ya marah-marah, aku bilang gitu. Jangan dilarang orang marah, begitupun kamu. Marah-marahlah sama aku, daripada kamu silent treatment. Aku paling nggak suka silent treatment, itu bahaya. Terus kalau untuk laki-lakinya, marahnya tetap agak direm ya. Contoh, kita kasih kebebasan marah, tetapi kalau seandainya dia marahnya ada yang Lewat menjurus kelewat batas, kurang ajar, ngomongnya kasar, nah itu kita bisa kick balik. Ya, gitu. pokoknya jangan maki aja Oh, kalau jangan perempuan. begitu, gitu. Karena apa? Seandainya si istri mau nge-kick kita balik, suka gua dong atau apa dong ini. Lu aja juga begini. Kalau kita pernah melakukannya, tapi kalau kita nggak pernah, coba lu pernah nggak maki lu? Nyontohin. Gitu, nyontohin. Aku suka bilang sama dia, ya makanya kamu contohin biar apa ya, gak dibalikin gitu loh. Kan kamu suka balikin nih cara ngedidik aku kan balikin gitu, kayak Perempuan pingpong. atau istri dia paling takut dibalikin. Masa sih? Ya. Oh. Oh kok begini, nanti aku jangan salahkan aku kalau Jadi aku begini punya juga kunci kok ya. action gitu. Tapi nggak balik Ujian. juga sih Mas, ya Mas. Iya. Namanya itu balas-balasan Mas. Iya. Tapi balik lagi. itu kalau seandainya dia tampun banget gitu loh. Tapi intinya kalau betul rumah tangga itu balik lagi, kalau misalkan dia punya pegangan dalam agamanya, mau itu agama apapun, pasti mengajarkan hal yang baik dong gitu. Ya insya Allah sih akan situasinya seperti apapun, balik lagi, oh ini ujian, cari solusi bersama gitu. Jadi buat yang selingkuh-selingkuh, semoga tersadarkan ya. Ini kayaknya kontennya udah panjang banget gitu. Dan apa 3 menit lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh udah selesai 3 menit lagi. Ya mungkin yang di belakang ada pertanyaan. Nah, Iya mungkin untuk coba Koko Edo. Koko Edo gimana? yang mau menikah, yang dimana nggak pernah Ya. test drive, laki-laki suci ya kita bilang ya. Masya Allah deh pokoknya, beruntung banget perempuan dapat di antara beruntung tapi Iya. ada ketakutan loh. Ya calon pastor. Ya, nggak, tips buat perempuan yang dapetin laki baik-baik itu bagus banget, Iya. positif. Tetapi terkadang yang ada loh namanya puber laki-laki yang punya, laki-laki tuh apa ya, aku puber bilang kedua sih. makhluk yang butuh sensasi. Jadi jangan sampai Au. selama piaskannya mencari sensasinya di luar. Hati-hati. Ada plus minusnya, dapat laki-laki baik, ada lebih banyak plusnya pastilah gitu. Tapi kalau yang kayak mantan-mantan bad boy gini memang banyak tantangan, betul. Tantangan Tapi betul. ada juga ya beberapa teman aku, dia waktu bujang dia baik-baik. Gitu. Jangan jangan enggak, ini enggak, dong. enggak. Ini aku Jangan kasihan dong. enggak, ini aku bicara Ya, pengalaman teman aku langsung, bukan orang lain. Jadi dia selama bujang tuh jadi Baik, straight lah. straight, setia. Jadi apa kata perempuannya? Ya, jadi nunjukin lah bahwa dia memprioritasin, meratuin nih pacarnya gitu loh. Itu mah bukan straight ya, masih pengalaman pacaran. Ini Bapak Edo nggak pengalaman pacaran. Ini Iya, mah tapi laki-laki udah baik. setia, baik lah pokoknya gitu lah ya kan. Nah, jadi pas abis itu dia nikah. Terus? Nggak lama nikahnya. Oh jangan kayak gitu dong. Kamu mah ya. Ini aku bicara pengalaman beberapa gitu. Itu. Jadi, tar dulu. Jadi pas di nikah itu dia baru kayak menemukan
loh, ada sesuatu yang beda gitu loh. Itu Yang beda selama ini dia baik, jadi laki-laki baik, tahu-tahu dia mengenal dunia malam, mengenal telat lebih bandel banyak, ya iya, itu. mengenal lebih banyak cewek. Disitulah pertanyaan. dia goyang. Kayak suami aku tuh Kak. Serius? Maksudnya yang baik, Atau pas telat nikah, bandel? eh, Telat bandel? ya Ya hati-hatilah Itu sama dia. laki-laki itu ketika puber-puber keduanya gitu. Nggak tahu ini kamu udah puber kedua belum sih masuknya? Aku tanya. umur segini udah kayaknya. Lagi lucu-lucunya. Oh, masa sih? Iya. Nggak tahu lah ya, kadang ada kepala 5 baru puber gitu ya kan. Nggak tahu. Ada kayak aki-aki yang merasa, oh jadi tantangan gitu loh. Gue ini masih tua. Tapi kalau sudut pandang aku yang melihat teman aku atau melihat mungkin dari si Koko Edo, Kenapa itu dibawa sih? kan hampir sama nih maksudnya ya. Enggak dong, beda case ya. Ah, oke, Beda. oke, Kalau oke. aku bilang beda. Oke, Ini baik-baiknya bener-bener nggak pacaran. Maaf ya, Dok. Kalau ini nggak pacaran, jadi itu bosen sama Harusnya Edo udah di objeknya. sini sih. Oke, jadi begini. Jadi mungkin begini. Jadi Edo itu orang berusaha kreatif, guys. Bukan Ya. Epang, bukan apa, ntar dicari lagi apa Instagramnya kayak Edo. jadi aku lihat dari perjalanan hidup aku ya. Oh, beda lah Pak, perjalanan hidup kamu penuh Ya, dengan bukan, bentar begini. batu. Jadi setiap hubungan itu ada titik balik berputar. Oh iya. Pasti gitu loh. Jadi makanya itu aku di awal-awal berhubungan sama perempuan itu aku selalu iya. Jadi perempuan ini ngerasa di atas angin nih gitu loh. Oke. Nah, karena apa? Kita pengen lihat nih perempuan nih sampai mana. Kalau seandainya dia udah ke tahap ngelunjak, baru di situ kita sikat pelan-pelan. Kak, Gitu loh. Kita sikat pelan-pelan, kasih tahu ketegasan segala macam. Yang selama ini kita nurut, kita takut kehilangannya dia bisa melihat itu. Pas di saat dia mulai lost control, ngelunjak, kita bereaksi, kita melepasin dia kaget. itu cara Tuhan. Intinya Gitu. Di situ nanti dibalikin. baru pelan-pelan akan titik balik. Jadi perempuan yang kayak kita dulu, kayak gitu. Itu ya di dalam rumah tangga macam-macam sih ujungnya kayak Edo ya. Jadi jangan berpatokan sama laki-laki ini. Nah, itu intermezzo aja. Jadi jadilah laki-laki baik-baik aja gitu. Nggak usah bercampur aduk dengan bad boy tadi itu cuma atas dasar itu melindungi dirinya, seolah-olah bad boy itu ada plusnya gitu loh, ya kan? Iya. Oh, Plusnya begini, ya kan? Jadi kita pas di saat berumah tangga, kita udah bosan dengan kebadelan gitu loh. Jadi yang kita cari adalah berarti gini, Kak Edo solusi aja nih ya. Nanti download Bursa Hukum, tanya ini konsultasi, mungkin di situ ada lawyer yang sering menangani perceraian. Tanyain kasus perceraian seperti apa sih gitu ya, yang naik nih karena apa faktor-faktornya. Nah, sebelum ikatan pernikahan ya udah bandel dulu. Pas-pasan dulu. Ya kalau bandel itu kan nggak harus seksi ya. Misalkan yang tadi ya, oh nggak pernah masuk dunia malam misalkan. Masuk kan nggak ada salahnya, orang di klub kan bebas mau minum atau enggak, mau bungkus cewek atau enggak ya kan. mungkin Seenggaknya observasi doang gitu. pas di saat mereka udah selama pacaran nih si cowoknya nih yang baik ya kan, si ceweknya yang di atas gitu. Sampailah mereka menikah. Pas mereka menikah, si cowoknya mungkin ada sampai menemukan titik jenuh atau titik ngerasa kok gue diginin terus sih, kok gue begini sih. Nah ini Bapak dari tadi curhat mulu ya, itu pengalaman dia dulu deh kayaknya. ya, jadi pas dia faktanya berbalik, di situ dia menemukan kehidupan di luar yang selama ini dia nggak pernah ngerasain. Itu yang bikin Banyak Pak ujiannya. pencerayan gitu. Banyak ujiannya, banyak. Ya. Perceraian itu tidak hanya satu faktor atau ekonomi doang, tidak bosen doang, enggak juga. Banyak Ya, sih banyak macam-macam, lah. complicated. Yep, apa tuh? Apa? Kak, aku mau nikah sama pacarku, Hmm. tapi pacarku ngajak Ngewi. perjanjian pranikah. Oh iya. Iya, Gimana? iya. Ini pernah. Jadi, Pernah. oke, Kasus jadi itu pernah kita alami pas berdua. Aku Mau nikah. mau nikah, aku mau melamar dia, aku datang ke kampungnya Surabaya. Aku datang sendiri. Surabaya nggak kampung ya, Re? Yo, kakak, yo. Iya. Bukan maksudnya setiap orang mau lebaran mau kemana? Pulang kampung, mudik, gitu loh. Aku nggak pernah bilang pulang kampung kalau Surabaya. Pokoknya aku ngamar ke Surabaya, udah. Gitu loh.
Yo, Rek. Ada. Maaf ya, Rek. Ayo orang Surabaya, masa Surabaya dibilang kampung gitu, padahal dia yang kampung. Gedek, aku selalu dibilang begitu. Oke, Bahaya, jadi- Kak. Kok pulang kampung lagi sih? Apa? Dia ke Surabaya yang Ke lama. Surabaya, datang sendiri nih. Jadi, Dengan celana pendek kau itu ya. iya celana pendek, guys. Diomelin sama kakak aku. Ya, kakak mertua aku yang ngomelin aku, Kakak bukan mertua. orang tuanya. Kakak ipar. Oh, kakak ipar, kok Gitu. kakak mertua sih? Iya. Dia di Jadi atas cewek ngechat "Kak, gitu loh. Itu bisa Bang. ganti nggak? Iya kan dia lihat dari CCTV mungkin ya. Abang kok celana pendek bisa ganti nggak? Guys, nggak apa-apa. Ini maksudnya Iya. bokap lu aja nggak apa-apa nih gitu loh. Tapi ya aku mau nunjukin ya inilah aku gitu loh. Oke, terus yang penting kan laki-laki gentle aja dulu. Oh, Masya Allah. Terus, Nah, jadi mungkin antara aku gentle atau tipu-tipu? ngelihat eh, apa pemikiran orang tua gitu. Untuk pranikah ya, perjanjian Orang pranikah. tua nih ngelihat ini anak aku mau dilamar dengan cowok ini nih gitu loh. Apa nih gitu loh. Value-nya terus apa sih adalah keraguan-keraguan pemikiran dari orang tua untuk melepaskan anaknya Yang segala dimana macam. anaknya tuh udah berkarir. Iya, gitu. jadi untuk aku berpikir untuk menghilangkan keraguan itu aku bilang aja Ngajuin apa pranikah. perlu nih saya buat surat perjanjian pranikah gitu. Kayak harta-hartanya yang sebelum Iya. nikah nih, ini. Gitu. Tapi dengan alhamdulillahnya sih orang tua aku Oh nggak perlu. dengan jangan, dia nggak usah, membuka kata omongan gitu. itu ya jadi nggak perlu, berarti kamu udah ada pemikiran ke situ dong, jadi ya nggak usah gitu. Orang tuaku yang malah Ya Keluar mungkin saat kalau itu. untuk siapa tadi namanya? nggak tahu tuh siapa. Ya, ya jadi mungkin coba kalian berbicara terus diskusi ke orang tua gitu loh. Perlu nggak nih? Perlu nggak gitu? Tetapi ini yang minta pernikah siapa dulu? Kamunya ke laki atau lakinya Ke mengajukan perempuan diri? nih. Lakinya. Lakinya nggak? Itu malah bagus dong. Kamu nih gimana sih perempuan? Perempuan kalau laki-laki sudah membuat perjanjian pranikah itu bagus menurut aku. Kalau dia punya pemikiran arah ke sana, berarti dia memikirkan hak-hak kamu sebelum kamu dinikahin, dilindungin hak-hak kamu, dilindungin harta-harta Ya kamu. mungkin dia ke distract lihat kasusnya si inisial A kali. Siapa yang ya? Artis. Iya, Siapa ya yang ganteng itu? Siapa? iya. Siapa Si bisa? A lah, si A. Ya yang pokoknya Ya, yang sudah. Oh iya yang Ya. ganteng itu Ade. Jadi kan Ade. sebelumnya pun dia Oh, udah pernah nikah, oh. hartanya dia itu punya dia semua gitu. Oh, enggak, inisialnya Om Ari Wibowo. Enggak, bukan inisialnya. Iya kan memang udah kasusnya terkomplim. Iya. Kita nggak perlu lagi inisial ya, karena dia Gitu. ya itu dia punya harta sebelum nikah itu dilindungin, itu sebenarnya bagus ya. Bapak lawyer atau yang di bursa hukum bagus kan? Justru itulah fungsinya kalian download aplikasi bursa hukum. Tanya ke mereka. Kita mah bukan orang hukum, tapi kalau menurut saya pribadi, orang yang mau nikah, ada pembicaraan soal pranikah itu bagus. Jadi jangan dibuat kayak, wah kenapa nih tiba-tiba bikin pranikah? Jangan, justru itu yang melindungi hak-hak kalian. Namanya hidup kan kita nggak ada yang tahu ya, gitu. Nah oke, untuk perselingkuhan para artis semoga diselesaikan. Semoga kalian tuh cepat tersadarkan sebelum terlambat, karena kenikmatan yang kayak gitu udah cuma sementara. Ingatlah, Kasihan anak pergi. istri. Jangan cuma kasihan, ingat doang awal-awal kalian mau nikahin mereka, ya kan? Ingat kebaikannya selama ini. Jangan pas lagi bosennya doang dilihat jelek-jeleknya, dilihat baik-baiknya biar meningkatkan rasa cintanya lagi. Atau kalian butuh healing berdua, itu penting loh dalam rumah tangga. Healing ke Gunung Merapi kayak Oh ya, makin panas. Oke, pesan dan kesannya seperti apa di podcast kali ini? Maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggang dan menyinggung, itu tidak bermaksud. Namanya juga kita ngobrol bareng Kamel. Dan buat kalian yang lagi ada bermasalah hukum, jangan lupa download aplikasi apa, guys? Bursa Hukum ya. Jadi kalau berurusan sama hukum langsung aja dikonsultasikan, di situ banyak banget list lawyer hits Indonesia, dari yang harganya low price sampai high. Jadi di situ udah kelihatan nih kalian nggak ditipu-tipu. Jadi sekedar konsultasi langsung aja download aplikasi Bursa Hukum. Jangan lupa di subscribe channel ini, Bursa Kreatif. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.